Ya, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Filsafat Wayang. Dan kali ini materi Filsafat Wayang tentang unsur pagelaran dalam Filsafat Wayang. Jadi saya akan menganggap bahwa karena ini yang ikut kuliah itu kan banyak juga yang tidak hanya dari Jawa tapi dari luar Jawa juga banyak, sehingga saya harus memperkenalkan dari awal wayang itu apa gitu. Nah, untuk mata kuliah Filsafat Wayang, objek material yang akan kita pergunakan adalah pagelaran wayang kulit purwo. Sehingga di awal perkuliahan ini saya ingin menceritakan tentang unsur-unsur apa saja dalam pagelaran wayang kulit purwo. Nah, kita akan mulai dengan membicarakan atau membahas tentang unsur-unsur dalam pagelaran wayang kulit purwo. Jadi kalau kita lihat dalam pagelaran wayang kulit purwo itu ada 3 unsur di sana. Yang pertama adalah unsur pelaksananya, lalu kemudian unsur peralatan, dan berikutnya unsur yang dapat dilihat atau didengar. Jadi unsur pelaksana ini berkaitan dengan siapa orang yang ada di dalam pagelaran wayang kulit purwo itu. Lalu kalau unsur peralatan itu peralatan-peralatan apa saja yang dipergunakan dalam pagelaran wayang kulit purwo, dan berikutnya unsur yang dapat didengar atau dilihat. Nah, ketiga unsur ini memiliki hubungan, memiliki nilai-nilai, memiliki korelasi terhadap nilai filosofi yang ada di dalam pagelaran wayang kulit purwo. Nah, kita akan bicarakan unsur yang pertama, yaitu unsur pelaksana. Di dalam unsur pelaksana ini ada beberapa orang yang terlibat di pagelaran wayang kulit purwo. Di antaranya yang pertama adalah dalang. Jadi dalang adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang. Jadi kalau dalam pagelaran wayang kulit purwo, dalang ini memegang peranan yang sangat pokok ya, sangat sentral karena jalannya cerita pagelaran wayang kulit purwo itu nanti akan diceritakan oleh dalang. Dalang juga yang memainkan wayangnya, dalang juga yang menyampaikan nilai-nilai yang muncul di dalam pagelaran wayang kulit purwo, pesan-pesan dan lain sebagainya, sehingga memang posisi dalang di dalam pelaksanaan pagelaran wayang kulit purwo itu menjadi sangat utama. Lalu yang berikutnya adalah pesinden atau waranggono. Pesinden atau waranggono itu adalah sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan. Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh teman-teman semua bahwa tembang yang dinyanyikan dalam pagelaran wayang kulit purwo itu pun juga punya makna, punya aturannya atau pakemnya gitu. Misalnya di babak pertama itu nanti apa tembang yang disampaikan, di babak berikutnya apa, babak terakhir apa. Kalau dalam bahasa wayang sering disebut dengan istilah di padet 6, padet songo, padet manyuro itu ya. Itu nanti apa yang dinyanyikan, tembang-tembangnya seperti apa. Nah, itu yang dinyanyikan oleh dalang, yang dinyanyikan oleh sinden itu semua mengikuti aturan-aturan atau pakem-pakem yang ada. Berikutnya adalah pengerawit. Pengerawit atau penabuh gamelan itu apa namanya? Atau pemusik ya, karawitan atau orang-orang profesional di bidang musik, musik gamelan dalam hal ini yang memainkan peralatan musik gamelan atau gending yang mengiringi pagelaran wayang kulit purwo. Nah, ini pengerawit juga punya posisi yang penting juga dalam pagelaran wayang kulit purwo karena selain mengiringi tembang-tembang yang disampaikan atau dilakukan oleh sinden, pengerawit ini juga biasanya apa namanya? Memberikan bumbu dalam pagelaran wayang kulit purwo sehingga makna-makna yang disampaikan oleh dalang itu menjadi lebih kuat. Berikutnya adalah penggerong atau vokal pria yang berupa kor apa ya paduan suara gitu. Rame banyak rombongan yang menyertai gending apa namanya yang kemudian bisa juga memberikan apa ya efek-efek tertentu dalam pagelaran wayang dalam pocapan atau suluk yang disampaikan oleh dalang itu. Nah, unsur berikutnya adalah unsur peralatan. Nih, di dalam unsur peralatan ini kita akan mendiskusikan atau membicarakan tentang
peralatan-peralatan apa saja sih yang dipergunakan dalam pagelaran wayang kulit Purwo? Yang pertama jelas wayang kulitnya ya. Wayang kulit ini nanti ada beberapa tokoh dengan boneka atau boneka wayang yang terbuat dari kulit ini yang berbagai macam. Jadi itu nanti akan berdasarkan ceritanya. Ceritanya apa, maka wayang kulit yang dipergunakan penokohannya untuk tokohnya itu juga pasti akan berbeda-beda. Lalu berikutnya unsur peralatan yang tidak kalah penting adalah gunungan atau kayon. Jadi gunungan atau kayon ini sangat penting sekali karena di dalam gunungan atau kayon ini akan menyimpulkan makna-makna tertentu yang nanti akan dijelaskan dalam pagelaran filsafat wayang. Dalam pagelaran wayang kulit. Jadi misalnya di awal itu nanti gunungan itu akan dicabut oleh dalang, lalu dimainkan, memberikan tanda perubahan babak dan lain sebagainya, dan juga memberikan tanda untuk akhir pagelaran. Berikutnya adalah kelir. Kelir ini adalah layar putih terbuat dari kain yang dipasang di dalam frame ya, semacam frame bingkai kayu begitu. Nah, kelir ini tempat di mana wayang itu akan dimainkan bayangannya. Jadi di dalam kelir itu nanti akan tertangkap bayangan-bayangan wayang kulit yang sedang dimainkan oleh dalang itu. Nah, unsur berikutnya adalah gedebok. Gedebok itu apa? Gedebok itu adalah batang pohon pisang. Dan gedebok itu biasanya diletakkan di bawah kelir, dan gedebok itu tempat untuk menancapkan boneka wayang itu. Jadi boneka wayang itu bisa berdiri, itu ditancapkan pada gedebok pisang itu. Jadi gedebok itu bisa juga kemudian kita maknai sebagai tanah gitu ya, tempat kalau misalnya wayang-wayang itu diibaratkan sebagai manusia atau orang di muka bumi ini, maka gedebok itu tanah tempat manusia-manusia atau orang itu berpijak. Jadi nanti debok itu adalah tempat wayang ditancapkan dan kemudian dimainkan oleh dalang. Nah, berikutnya adalah cempolo. Apa itu cempolo? Cempolo itu kayak pemukul begitu yang itu biasanya dipegang oleh dalang dengan tangan kiri. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ya, nanti saya juga akan memberikan tugas untuk menyaksikan pagelaran wayang. Dalang itu di sebelah kirinya ada kotak, yang di dalam kotak itu berisi wayang-wayang yang akan dimainkan, boneka wayangnya. Nah, biasanya tangan kirinya dalang itu juga akan memegang cempolo, dan cempolo itu akan dipukulkan di dinding kotak itu sehingga membentuk bunyi tok 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 tok. Nah, itu bunyi itu adalah cempolo yang dipukulkan pada kotak. Berikutnya adalah kepyak. Kepyak itu apa? Kepyak itu semacam kayak logam begitu yang tipis, lalu kemudian ada beberapa logam yang dirangkai dan kemudian itu membuat bunyi crek 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 crek. Nah, kepyak itu biasanya diikat di kakinya dalang. Lalu dalang dengan cempolo yang ini, cempolo kan ada dua, ada cempolo yang untuk tangan diketokkan di kotak, yang satunya lagi dijepit oleh Pak Dalang di kakinya dan nanti dipukulkan di kepyak itu, sehingga dalam pagelaran wayang kulit itu ada efek bunyi tok 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 cek 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 cek. Nah, itu dimainkan dengan cempolo dan kepyak. Nah, unsur berikutnya adalah belencong. Apa itu belencong? Belencong itu lampu minyak yang bentuknya seperti ini ya, seperti ada dalam gambar PowerPoint saya. Jadi lampu minyak yang menerangi kelir. Jadi biasanya belencong itu dipasang di depan kelir sehingga menimbulkan efek cahaya, lalu kemudian dari efek cahaya itu bisa menimbulkan efek bayangan dari wayang yang dimainkan oleh dalang dari balik kelir itu. Jadi belencong ini simbol simbol pencerahan gitu. Sehingga kalau teman-teman tahu, belencong ini kemudian juga menjadi simbol logo Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tiang Tuturi Handayani itu dengan logo belencong ini, karena memang ini merupakan simbol pencerahan. Nah, biasanya belencong ini akan dinyalakan pada waktu wayang akan dimulai dan dimatikan pada waktu wayang sudah berakhir. Karena ini lampu minyak, biasanya sebelum memulai pertunjukan, dalang akan nyumet belencong atau menyalakan belencong.
Lalu setelah pagelaran selesai, dalang akan mematikan blencong itu atau meniup blencong. Tetapi memang perkembangan zaman sekarang blencong ini sudah bukan lagi lampu minyak, tetapi sudah menggunakan listrik. Jadi ini perkembangannya begitu. Tapi fungsinya tetap sama, bahwa blencong itu fungsi membuat cahaya sehingga membuat efek bayangan dalam pagelaran wayang kulit Purwo. Nah, yang berikutnya adalah gamelan. Gamelan saya rasa teman-teman semua sudah tahu apa itu gamelan ya. Seperangkat gamelan lengkap yang kemudian ini akan menjadi unsur peralatan yang sangat penting dalam pagelaran wayang kulit Purwo. Karena ini nanti yang akan mengiringi cerita-cerita, lakon, dan pertunjukan wayang kulit Purwo dari awal sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu unsur yang dapat dilihat atau didengar. Jadi dalam pagelaran wayang kulit Purwo, selain ada pelakunya, ada peralatannya. Nah, yang paling penting juga dalam melihat nilai filosofi dalam pagelaran wayang kulit Purwo adalah unsur-unsur yang dapat dilihat atau dapat didengar. Apa saja itu? Yang pertama catur. Catur adalah ucapan atau omongan gitu ya yang diucapkan oleh dalang dalam pentas pewayangan. Jadi dalang itu kan akan memainkan kisah dan kemudian menceritakan itu dengan bahasa-bahasa yang diucapkan. Itu yang disebut dengan catur. Berikutnya adalah sabet. Apa itu sabet? Sabet itu adalah bentuk ekspresi dalang lewat gerak wayang dalam pertunjukan wayang sesuai dengan karakter tokoh dan suasananya. Jadi misalnya sabetan pada waktu perang gitu, nanti bagaimana dalang memainkan tokoh atau boneka wayang itu pada saat peperangan atau pada saat bersedih atau pada saat di dalam suasana suasana kayak pertemuan raja-raja dan lain sebagainya dalam memberikan nasihat. Nah, itu dalang akan memainkan itu dan biasanya kepiawaian dalang dalam memainkan wayang atau sabetan ini itu kemudian membuat dalang itu menjadi banyak disukai oleh seseorang. Nah, berikutnya adalah suluk. Suluk itu apa? Suluk itu lagu vokal yang dilantunkan oleh dalang untuk memberikan suasana tertentu dalam adegan. Misalnya pada waktu dalang akan menceritakan negara Astina yang sangat subur, makmur gitu. Maka nanti dalang akan membuat sulukan, misalnya kalau teman-teman sering dengar bumi gonjang ganjing. Nah, hal semacam itu yang disebut dengan suluan. Jadi cerita-cerita yang disampaikan oleh dalang dalam menggambarkan kondisi-kondisi dalam pagelaran wayang itu. Nah, unsur yang dapat dilihat atau didengar berikutnya adalah tembang dan kombangan. Tembang itu adalah nyanyian yang dilantunkan oleh pesinden, wirasuara, dan kadang-kadang dalang juga memainkan. Seperti di awal tadi yang saya sampaikan, tembang ini juga memiliki makna-makna tertentu. Jadi di dalam tembang itu nanti ada nilai-nilai yang bisa disampaikan gitu. Jadi tidak bisa sembarangan sinden menyanyikan apa atau nembang apa gitu karena sudah ada aturan-aturannya, sudah ada pakem-pakemnya. Oke, berikutnya unsur yang dapat dilihat atau didengar adalah dodokan atau kepraan. Dodokan atau kepraan itu tadi yang saya ceritakan, suara yang dihasilkan dari kotak wayang yang berada di samping dalang, yang tadi saya ceritakan tadi ya, dipukul oleh dalang dan lain sebagainya dengan kepyak. Nah, ini yang disebut dengan dodokan atau kepraan. Nah, kemudian yang terakhir, unsur yang bisa dilihat atau didengar adalah gending. Gending ini adalah musik. Jadi bukan tembangnya, tetapi musik yang mengiringi tembang itu, yang kemudian mengiringi cerita dan pertunjukan wayang kulit itu. Nah, oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk kuliah eh, pada periode ini, di waktu ini dengan materi unsur-unsur dalam pagelaran wayang. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, nanti silakan teman-teman juga bisa melihat
PowerPoint-nya, lalu kemudian untuk diskusi selanjutnya kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya saya akan membawakan atau mendiskusikan materi mengenai sejarah pagelaran wayang kulit Purwo. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sukses selalu.